Pada permasalahan program lain tersebut, supaya pendapatan dari penjualan tiket saat pesawat penuh mencapai maksimum, jumlah tempat duduk kelas utama harus berapa banyak kursi. Nah, untuk menyelesaikan ini maka kita misalkan, kita terjemahkan soal cerita ini ke dalam model matematika. Biasanya yang terlibat di dalam situ adalah variabel X dan variabel Y, di mana variabel X melambangkan jumlah tempat duduk kelas utama, sementara variabel Y adalah melambangkan jumlah tempat duduk kelas ekonomi. Kemudian kita penggal beberapa kalimat yang punya makna sendiri-sendiri, bisa berdiri sendiri-sendiri. Kalimat pertama bisa berdiri sendiri, kemudian kalimat 2 dan 3 digabung jadi satu. Oke. Dengan model itu maka kita bisa membuat model kalimat. Dari kalimat pertama tentu saja kita bisa membuat model bahwa X kalau ditambah Y terhadap 48 adalah kurang dari atau sama dengan, karena mengatakan pesawat penumpang mempunyai tempat duduk 48 kursi. Jadi jumlah tempat duduk kelas utama dan ekonomi adalah kurang dari atau sama dengan 48. Kemudian untuk yang kalimat 2 dan 3 ini terkait dengan bagasi. Kelas utama boleh membawa 60 kg bagasi, berarti 60X ditambah kelas ekonomi 20 kg bagasi, berarti 20Y, terhadap kapasitas total bagasi 1440 adalah kurang dari atau sama dengan. Mereka semua bisa kita bagi dengan 20, maka didapat 3X plus Y kurang dari atau sama dengan 72. Kemudian untuk yang ini wajib ditambahkan yang melambangkan bahwa jumlah tempat duduk kelas utama haruslah lebih dari atau sama dengan 0 atau tidak boleh negatif. Kemudian yang kedua juga begitu, jumlah tempat duduk kelas ekonomi juga lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kemudian untuk harga tiket ini terkait dengan fungsi tujuan. Jadi fungsi tujuan adalah memaksimumkan penjualan tiket apabila penuh, di mana harga tiket kelas utama adalah 150.000 X, kemudian tiket ekonominya per tiket adalah 100.000 Y. Oke. Dari keempat pendirasamaan kita buat HP masing-masing yang digambar dalam satu bidang kartesius ya. Pendirasamaan pertama yang ini, kalau X nya 0 maka didapat nilai Y adalah 48, 0,48 berada pada sumbu Y. Kemudian kalau Y nya 0 maka didapat X nya 48. Oke. 48,0. Dua titik kita hubungkan dengan penggaris, maka terbentuklah garis lurus. Garis ini kita beri nama X plus Y sama dengan 48. Karena bentuknya pendirasamaan, maka kita harus cek arsiran yang memenuhi terhadap garis tersebut ya. Misal kita cek titik pangkal koordinat yaitu 0,0 di sini. Terlihat jauh dari garis ya. Kita cek titik 0,0 di mana X nya 0, Y nya 0, maka didapatlah ruas kiri 0, sementara ruas kanan adalah 48. Ini adalah pernyataan yang benar. Artinya titik 0,0 benar, daerah yang diwakili oleh 0,0 benar. Berarti yang kita arsir adalah sebelah bawah. Kemudian pendirasamaan yang berikutnya, kalau X nya 0 maka didapat nilai Y 72. Jadi 0,72. Titik 0,72 dilalui oleh garis. Ini adalah 0,72. Kemudian kalau Y nya 0 maka didapat X nya adalah 24. 24,0. Titik 24,0 dilalui oleh garis. Kedua titik kita hubungkan dengan penggaris, maka terbentuklah garis lurus, dan garis ini kita beri nama dengan
3x plus y sama dengan 72. Karena ketidaksamaan, maka kita harus tentukan daerah arsiran yang cocok terhadap garis ini, apakah sebelah kiri atau sebelah kanan garis, dengan cara cek kembali titik 0,0, di mana 0,0 terlihat jauh dari garis. Untuk x0 y0, maka ruas kiri akan didapat 0, sementara ruas kanan adalah 72. Oleh karena itu, ini adalah pernyataan yang benar, sehingga 0,0 benar dan daerah sebelah kiri mewakili 0,0 benar. Artinya kita arsir daerah sebelah kiri garis tersebut. Oke, nah kemudian untuk x yang lebih dari atau sama dengan 0, artinya x yang positif atau x sama dengan 0. X yang positif berada di sebelah kanan sumbu y. Sumbu y sebelah kanannya daerah yang positif atau pas 0. Kemudian untuk y lebih dari atau sama dengan 0, artinya y yang positif, yaitu sebelah atas sumbu x. Nah, sumbu x sebelah atasnya. Nah, sehingga kita sudah mengarsir 4 kali, dan daerah yang diarsir 4 kali adalah daerah yang sebelah sini. Kita arsir keseluruhan. Daerah inilah yang kita sebut dengan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan pada soal. Nah, untuk mencari nilai maksimum dari hasil penjualan tiket, itu biasanya didapat dari titik pojoknya ya. Ada 4 titik pojok, di mana titik pojok yang pertama pangkal koordinat, titik pojok yang kedua adalah 24,0, titik pojok yang ketiga titik pojok B, ini belum tahu koordinatnya, dan titik pojok C adalah 0,48. Jadi langkah selanjutnya kita cari koordinat titik B. Kalau kalian perhatikan, titik B adalah perpotongan dari 2 garis. Garis yang pertama adalah 3y plus 3x maksudnya ya, plus y sama dengan 72, dan garis yang kedua adalah x plus y sama dengan 48. Kebetulan nilai y nya sudah sama, bisa kita kurangkan langsung sehingga y nya habis. Sementara ruas kanan tersisa 24, dan ruas kiri 3x kurangi x adalah 2x, sehingga didapat nilai x 12. Nah, dengan x 12 kita bisa mencari nilai y dengan cara mensubstitusi ke salah satu persamaan garis, yaitu x plus y sama dengan 48. Untuk nilai x nya 12, maka didapat nilai y adalah 36, sehingga titik B nya adalah 12,36. Oke, titik B 12,36. Nah, langkah selanjutnya kita harus substitusi masing-masing koordinat titik pojok tersebut ke dalam nilai z. Untuk titik pojok 0,0 kita harus substitusi ke z, demikian juga titik pojok A yaitu 24,0, kemudian titik pojok B yaitu 12,36, dan titik pojok C yaitu 0,48. Kita substitusikan mencari nilai z dan yang diminta maksimum. Setelah itu baru kita terjemahkan. Oke. Untuk x0 y0 tentu saja z yang didapat adalah 0 yang ditambah 0 yaitu 0. Sementara kalau x nya 24 dan y nya 0, didapat nilai z adalah 150.000 kali 24 yang ditambah dengan 0, yaitu hasilnya 3.600.000. Kemudian untuk nilai x nya 12 didapat nilai z 150.000 kali 12, 150.000 kali 12, kemudian ditambah 100.000 kali 36 yang mendapatkan hasil 5.400.000. Kemudian untuk nilai c, x nya 0 y nya 48, didapat nilai z 0 ditambah 100.000 kali 48, 100.000 ya. Jadi ini adalah 100.000 kali 48, didapatlah 4.800.000.
Dan tentu saja dari keempat nilai tersebut, yaitu 0, kemudian 3.600.000, 5.400.000, serta 4.800.000, yang nilai maksimum adalah 5.400.000. Apa artinya? Pendapatan maksimum 5.400.000 didapat apabila terjual 12 kelas tiket utama dan 36 kelas tiket ekonomi. Karena yang ditanya adalah kelas utama, maka jawaban adalah di 12 tiket kelas utama. Jawaban dari soal ini adalah A. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di soal-soal yang lain. Terima kasih.